Hianya artet karmanu nyatra Dari tujuan berbuat niatnya itu menyebabkan dunia ini terikat oleh hukum karma. Karena itu, wahai Arjuna, bekerjalah tanpa pamrih, tanpa kepentingan pribadi, wahai putra Kunti. Dikutip dari Bhagavad Gita, Adhyaya 3, Sloka 9. Om Shanti 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 Om. Om Swastiastu. Pemirsa Televisi Republik Indonesia dan umat sedharma yang berbahagia, kita berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Hindu. Adapun program Mimbar Agama Hindu pada kesempatan yang berbahagia ini akan membahas tema filosofi dari Tattwamasi. Ajaran Tattwamasi untuk mengajarkan kita saling asah, saling asuh, saling asih untuk menjaga kerukunan umat beragama. Tadi sudah kita saksikan bersama lantunan sloka kitab suci Bhagavad Gita oleh adik-adik kita, adik Chandra dan adik Putri. Keduanya mereka mewakili Provinsi DKI Jakarta dalam Utsawa Dharma Gita tahun 2021. Sebelum lebih panjang lebar kita membahas tema Tattwamasi, mari bersama-sama kita ikuti dan saksikan visual serta monolog dari Sekretaris Banjar Jakarta Utara. Om Swastiastu. Umat sedharma yang berbahagia, saat ini kita masih dalam masa pandemi, kita masih membatasi diri untuk dapat melakukan aktivitas normal. Dalam kondisi tersebut, Yang Widi menguji kita untuk saling bahu-membahu dengan mengedepankan rasa kemanusiaan dalam keadaan susah maupun senang.
Sebagai umat Hindu, kita memiliki ikatan yang kuat antara satu dengan lainnya. Kita semua adalah bagian dari Yang Widi yang bersemayam dalam jiwa yang disebut dengan Atman. Umat sedharma yang berbahagia, sebagai makhluk sosial tentunya kita tidak dapat hidup sendiri, senantiasa membutuhkan bantuan dari orang lain, demikian pula orang lain membutuhkan bantuan dari kita. Ini sejalan dengan salah satu konsep dasar dalam agama Hindu, yakni Tatwamasi yang berasal dari bahasa Sanskerta. Tat artinya itu atau ia, Tuam artinya kamu, dan Asi artinya adalah. Tatwamasi adalah kata-kata dalam filsafat Hindu yang mengedepankan aspek sosial yang tanpa batas karena diketahui bahwa ia adalah kamu, saya adalah kamu, dan segala makhluk adalah sama, memiliki Atman yang bersumber sama dari Brahman. Ajaran ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk kepedulian. Manusia perlu mengenal dan melaksanakan rasa kebersamaan atau dikenal dengan gotong royong dan tolong-menolong, sehingga seberapa berat masalah yang dihadapinya akan terasa ringan. Umat sedharma yang berbahagia, Hindu mengajarkan agar kita sebagai insan untuk selalu menjaga keharmonisan, baik harmonis dengan alam, Yang Widi, dan dengan diri sendiri. Salah satunya dengan mengacu pada Sloka Yajurveda 11, Sloka 6, menegaskan bahwa berbuatlah kebaikan kepada orang lain seperti yang engkau inginkan mereka perbuat bagi dirimu. Engkau adalah jiwa yang sama berasal dari Brahman yang Esa. Menjaga tali persaudaraan itu merupakan slogan Hindu yang tertuang dalam ajaran Tatwamasi Wasudhaiva Kutumbakam. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Umat Hindu yang berbahagia senusantara. Kita di dalam umat Hindu banyak sekali mengenal ajaran atau filosofi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang akan kita informasikan adalah filosofi terkait dengan Tatwamasi. Apa itu Tatwamasi? Tatwamasi implementasi dalam kehidupan bermasyarakat sudah sering kita dengar. Sama seperti yang kita kenal adalah asah, asih, dan asuh. Nah, apa itu asah? Asah adalah sebuah penyetaraan dalam kehidupan bermasyarakat di ajaran kita tanpa membawa latar belakang profesi dan pekerjaan yang kita jalani dalam kehidupan kita pribadi. Karena apa? Karena di mata Yang Widi semua adalah sama. Tidak ada mengedepankan masalah profesi dalam kegiatan di Banjar. Yang kedua, asih. Asih adalah cinta kasih, kasih sayang, saling membantu. Karena apa? Karena kita terlahir sebagai makhluk sosial. Kita sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain. Nah, dalam situasi pandemi sekarang ini, kami atau kita di Banjar, Jakarta Utara, implementasi dalam ASih telah membuat Satgas COVID. Satgas inilah yang selalu memantau umat kita, baik yang sehat maupun yang tidak sehat, untuk segera dilakukan pertolongan. Yang tidak sehat atau dalam masa isolasi, maka kita di Banjar, Jakarta Utara memberikan bantuan dalam bentuk obat-obatan, vitamin, dan makanan-makanan yang mungkin mereka butuhkan dalam situasi isolasi mandiri yang dilakukan pada saat pandemi ini. Dan hal yang lain, seperti kedukaan, kita selalu bersama-sama membantu umat kita yang mengalami kedukaan. Nah, kemudian bagaimana dengan asuh? Umat Hindu dalam kegiatan keagamaannya banyak sekali yang harus
disiapkan. Antara lain apa? Antara lain adalah bebantenan, mecaru, dan tradisi yang harus dijalankan dalam kegiatan agama. Untuk itu, agar dan supaya tradisi ini bisa selalu dilaksanakan ke generasi berikutnya, maka apa? Kami di Banjar Jakarta Utara melibatkan generasi-generasi berikutnya untuk diikutkan menjadi kepanitiaan. Hasilnya apa? Dalam kepanitiaan inilah Banjar Jakarta Utara melakukan transfer knowledge. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Siapa yang melakukan? Adalah sesepuh-sesepuh kita, orang-orang tua kita yang mengetahui proses itu, yang akan dilakukan ke generasi berikutnya atau anak-anak yang terlahir sebagai umat Hindu di Banjar Jakarta Utara. Hal ini sangat sering kami lakukan. Setiap ada piodalan, kami selalu melibatkan generasi-generasi berikutnya supaya kita tetap menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam kesiapan pelaksanaan ajaran agama Hindu. Nah, dalam hal lain yang terkait dengan asuh adalah kita selalu bekerja sama dengan pasraman. Kita di Banjar memiliki sebuah pasraman di mana pasraman ini adalah tempat para anak-anak kita untuk menimba ilmu secara khusus tentang agama Hindu. Kita bekerja sama dengan pasraman untuk apa? Untuk lebih mendalami tentang Hindu terhadap anak-anak kita, dikaitkan dengan situasi yang sekarang ada. Akhirnya, kita selalu memantau kegiatan ini supaya tingkat religi keagamaan anak-anak Hindu di Banjar kita semakin lebih baik lagi, sehingga bisa menghadapi situasi yang zaman sekarang sangat perlu untuk kita dalami ajaran agama Hindu. Nah, selain itu, bagaimana dengan kegiatan agama? Kalau tadi pasraman, bagaimana dengan kegiatan agama? Kita juga meregenerasi anak-anak generasi penerus untuk menjadi seorang pinandita yang ada di Banjar Jakarta Utara. Apa itu pinandita? Adalah pemangku yang sering melakukan atau memimpin dalam persembahyangan. Hasilnya apa? Di Banjar Jakarta Utara kita sudah membuat atau menjadikan pinandita 4 orang yang asli lahir dari Jakarta dan besar di Jakarta, kemudian mereka terpanggil untuk menjadi seorang pinandita. Alhasil, kapasitas kebutuhan pinandita di Banjar kita bisa terpenuhi sehingga pelayanan keagamaan, persembahyangan di Banjar Jakarta Utara bisa terlayani secara semuanya. Baik, umat sedharma sekalian, masih banyak lagi hal lain terkait dengan implementasi dari asuh dalam ajaran agama Hindu. Untuk itu, kita tutup atau kita akhiri informasi terkait dengan tatomasi ini. Semoga apa yang kami jalankan atau informasikan buat umat sedharma yang ada di Nusantara ini menjadi hal yang baik dan dapat dilakukan di setiap kehidupan beragama dimanapun juga. Untuk itu mari kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.
Swastiastu, Pak. Om Swastiastu, Gus Om Haji. Swastiastu, Bu Asik Rani. banget kita Nggih. rasanya mendengarkan musik gender terasa di Bali nggih Gus Haji Nggih, nggih? betul sekali dengan udara yang Pemirsa sejaknya. Televisi Republik Indonesia dan umat sedharma yang berbahagia, tadi sudah kita saksikan bersama monolog dari Sekretaris Banjar Jakarta Utara, Bapak Ketut Budi Darsana. Kita akan lanjutkan berbincang tentang Tatwa Masi dengan narasumber kita, yaitu Ketua Parisada Jakarta Utara, Bapak Ide Bagus KD Denaya. Pak Gusti, Pak Bagus, Bagus, ya. Gus Haji, nggih. Nggih. Sebelum kita berbincang lebih banyak tentang Tatwa Masi, ada baiknya saya dan umat sedharma untuk bisa memahami apa sebenarnya yang dimaksud atau pengertian dari Tatwa Masi itu sendiri. Silakan Gus Haji. Nggih. Nggih, sebelumnya Titiang mulai para pemirsa TPRI dimanapun berada, terimalah salam panganjali, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih, sebagaimana tadi sudah ditanyakan pengertian dari Tatwa Masi. Tatwa Masi adalah filsafat moral Hindu yang bertujuan untuk meningkatkan atau menciptakan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera, yang damai dan tentram. Di mana Tatwa Masi ini berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 3 suku kata, yaitu Tat artinya dia, Twam artinya kamu, dan Asi artinya adalah. Nah, jika dirangkaikan dengan ketiga arti kata tersebut, maka diperoleh arti dia adalah kamu atau dia adalah engkau. Ya. Tatwa Masi mempunyai pengertian, engkau adalah aku dan aku adalah engkau. Terima kasih Gus Haji atas penjelasannya tentang pengertian dari Tatwa Masi itu sendiri. Nah, sebelum berbicara tentang Tatwa Masi lebih lanjut, mungkin ada sumber sastra yang mengaitkan antara Tatwa Masi yang kita laksanakan ini, sumber sastra Moditiasa atau di Bhagavad Gita. Silakan Bung Haji mungkin bisa menjelaskan. Filsafat Tatwa Masi ini diungkapkan di dalam Candi Yoga Upanishad. Di sana mengatakan Candi Yoga Upanishad adalah filsafat tentang pengetahuan sejati yang menerangkan tentang hakikat keberadaan Tuhan. Ya. Ajaran ini merupakan ajaran kesusilaan yang tanpa batas, identik dengan ajaran kemanusiaan, ya, yang merupakan dasar utama bagi kita untuk mewujudkan masyarakat yang damai, yang harus diterapkan pada kehidupan kita sehari-hari, ya, sehingga tercipta hubungan yang harmonis di antara kita. Ya. Bagi kita yang sungguh-sungguh memahami dan menerapkan ajaran ini, maka di dalam diri akan muncul sikap cinta kasih terhadap semua ciptaannya. Matur semua luar biasa Gus Haji tentang penjelasannya. Nah, memang Tatwa Masi, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Kan dalam pengertian seperti itu tentu agar kita menciptakan saling asah, saling asuh, saling asih, nggih? Nah, sebagai Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Jakarta Utara, bagaimana Gus Haji menerapkan kebersamaan antar warga atau umat di Jakarta Utara? Silakan Gus Haji. Okay. Kami di Jakarta Utara dalam penerapan Tatwa Masi, ya, yaitu membentuk kebersamaan dalam menghadapi suka dan duka dunia. Ya. Paras paros salunglung sabiantaka, senasib semenanggungan. Ya. Tatwa Masi yang kita terapkan di dalam Banjar Jakarta Utara, ya, bagaimana kita bisa saling asah, saling asih, saling asuh, ya, di antar Karmu Banjar Jakarta Utara. Ini yang bisa kita laksanakan dalam implementasinya. Materi semua Gus Haji telah menjelaskan tentang makna, pengertian dan aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada umat di Jakarta Utara, nggih. Nggih. Pemirsa Televisi Republik Indonesia dan umat sedharma, demikian perbincangan kami tadi bersama narasumber kita, Ketua Parisada Hindu Jakarta Utara, Bapak Ide Bagus Denaya.
Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan di dalam dialog tadi dapat bermanfaat, meningkatkan serada bakti kita untuk menjaga keharmonisan saling asah, saling asuh, saling asih, dan juga kebersamaan kita, toleransi kita, tidak hanya intern di dalam umat Hindu sendiri, namun jauh di dalam kehidupan kita bersama antar umat beragama. Demikianlah perbincangan atau dialog kita pada kesempatan hari ini. Pemirsa Televisi Republik Indonesia dan umat sedharma yang berbahagia, demikianlah tadi dialog dan juga monolog kita dari narasumber kita, Ketua Parisada Hindu Dharma Jakarta Utara dan Sekretaris Banjar Jakarta Utara tentang filsafat Tattwamasi, saling asah, saling asuh, saling asih untuk membina kerukunan umat beragama. Mari bersama-sama kita tutup dengan puja pramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om Hare